Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan Anda semuanya ya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya dan rezeki yang barokah tentunya. Kita akan sharing kembali tentang audit kinerja ya, MSDM ya, manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan. Oke, nah apa sih tujuan audit ini ya? Audit kinerja manajemen sumber daya manusia atau SDM di bidang kesehatan memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada apa? Ya jelas pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan kesehatan ya. Jadi berikut ini adalah beberapa tujuan yang secara spesifik kita akan bahas. Yang pertama ya, menilai efektivitas manajemen SDM. Jadi evaluasi kebijakan dan proses, misalnya menilai apakah kebijakan dan proses manajemen SDM itu atau manajemen SDM yang ada saat ini efektif tidak dalam mendukung tujuan organisasi kesehatan. Kemudian implementasi yang konsisten yang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur ditetapkan secara konsisten di seluruh organisasi ya. Jadi yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, kompetensi dan kualifikasi memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tepat untuk tugas mereka sehingga mereka itu dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian berikutnya adalah pengembangan profesional. Jadi menilai program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa staf kesehatan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah itu ya. Yang ketiga tujuannya adalah untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi optimalisasi tenaga kerja misalnya. Nah ini mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja sehingga sumber daya yang digunakan secara efisien dan produktif. Yang berikutnya adalah pengurangan biaya. Jadi mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan tenaga kerja yang lebih efisien dan strategis dan strategi penghematan biaya. Nah, yang keempat tujuannya daripada audit kinerja ini adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Nah, kepatuhan hukum memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku di sektor kesehatan, termasuk di situ peraturan tenaga kerja dan keselamatan kerja misalnya. Ya. Kemudian standar akreditasi, jadi memastikan bahwa praktek manajemen SDM memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Kesehatan. Nah, yang kelima, tujuan yang kelima dari audit kinerja itu adalah peningkatan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang sehat tentunya di sini akan kita coba ya menilai dan meningkatkan lingkungan kerja untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung ya. Kemudian berikutnya adalah kompensasi dan tunjangan. Menilai struktur kompensasi dan tunjangan untuk memastikan bahwa mereka itu kompetitif dan adil ya. Jadi itu beberapa hal yang untuk peningkatan kepuasan karyawan. Nah, yang keenam tujuan dari audit ini adalah pengembangan dan retensi SDM. Nah, strategi retensi, jadi mengembangkan strategi untuk mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas dan mengurangi tingkat turnover-nya.
Kemudian berikutnya adalah perencanaan suksesi. Jadi menilai perencanaan suksesi untuk memastikan keberlanjutan tenaga kerja yang kompeten di masa depan. Yang ketujuh adalah pengelolaan kinerja, ya, tujuan dari audit itu. Nah, sistem penilaian kinerja, menilai sistem penilaian kinerja yang ada, yang memastikan bahwa kinerja karyawan dinilai secara objektif dan adil. Kemudian tindak lanjut kinerja, jadi memastikan bahwa ada tindak lanjut yang efektif untuk meningkatkan kinerja individu dan tim berdasarkan penilaian kinerja. Yang kedelapan, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Analisis kelemahan, yang mengidentifikasi kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Kemudian rekomendasi perbaikan, yang memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh manajemen. Jadi itu beberapa hal, ya, poin tujuan dari audit kinerja. Nah, sekarang ke komponen utama audit kinerja SDM. Jadi ada komponen utamanya apa sih, ya? Yang pertama itu dimulai dari perencanaan SDM. Analisis kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian proyeksi kebutuhan masa depan, jadi memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pertumbuhan organisasi dan perubahan lingkungan eksternal. Yang berikutnya adalah rencana rekrutmen dan seleksi, menyusun strategi untuk menarik, ya, menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja yang tepat. Nah, berikutnya komponen utamanya adalah di dalam audit ini adalah rekrutmen dan seleksi tadi, ya. Jadi dimulai dari proses rekrutmen, mengevaluasi efektivitas metode rekrutmen yang digunakan, misalnya seperti iklan, headhunting, atau referensi yang internal itu, ya. Selanjutnya adalah proses seleksi itu sendiri, menilai alat dan teknik seleksi seperti wawancara, tes keterampilan, ya, dan pemeriksaan latar belakang. Yang berikutnya adalah kesesuaian kualifikasi dan kompetensi. Jadi memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Nah, yang berikutnya dari komponen utama audit kinerja ini adalah yang ketiga, ya, pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan ini akan kita lakukan adalah bagaimana mengevaluasi ketersediaan dan kualitas program pelatihan yang ditawarkan kepada karyawan. Kemudian yang berikutnya, komponen utama, ya, dari poin pelatihan dan pengembangan ini adalah efektivitas dan pelatihan, menilai dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan dan organisasi. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan karir, ya, memastikan bahwa jalur karir yang jelas dan program pengembangan karir untuk karyawan. Yang keempat adalah penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja menilai keandalan dan keakuratan sistem penilaian kinerja yang ada. Kemudian kriteria penilaian kinerja memastikan bahwa kriteria penilaian kinerja objektif, relevan, dan transparan. Kemudian umpan balik dan tindak lanjut, jadi menilai proses pemberian umpan balik dan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Yang kelima dari komponen audit ini adalah kompensasi dan benefit. Jadi misalnya struktur gaji dan kompensasi. Jadi menilai keadilan dan daya saing struktur gaji dan paket kompensasi. Kemudian tunjangan dan benefit lainnya, mengevaluasi keefektifan tunjangan dan benefit dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Kemudian kepuasan karyawan, ya, menilai kepuasan karyawan terhadap kompensasi dan benefit yang diterima. Ya,
Berikutnya, komponen utama audit ya, kinerja SDM ini adalah manajemen kinerja. Ya, jadi yang keenam. Nah, bagaimana di situ ada poin ya, pengelolaan kinerja individu dan tim. Apa isinya? Adalah mengevaluasi bagaimana kinerja individu dan tim dikelola untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian poin identifikasi karyawan berprestasi. Apa yang dilakukan? Menilai proses identifikasi dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Kemudian poin berikutnya adalah penanganan karyawan yang bermasalah. Tidak hanya yang berprestasi saja yang harus dievaluasi. Nah, di sini menilai kebijakan dan prosedur untuk menangani karyawan yang kinerjanya di bawah standar. Nah, itu semuanya masuk pada komponen utama manajemen kinerja. Yang ketujuh, komponen utama dari audit kinerja itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, poinnya misalnya di situ kita lakukan kebijakan kesehatan dan keselamatan. Apa yang dilakukan? Mengevaluasi kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang ada. Di dalam poin implementasi program kesehatan dan keselamatan, apa yang dinilai adalah menilai efektivitas program kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Kemudian poin pencegahan resiko kerja. Nah, di sini dilakukan identifikasi dan menilai langkah-langkah pencegahan dan resiko serta kecelakaan kerja ya. Jadi itu. Nah, berikutnya komponen utamanya adalah dari audit ini adalah hubungan karyawan dan manajemen. Kalau poin komunikasi internal, apa yang dilakukan? Menilai efektivitas komunikasi antara manajemen dan karyawan. Untuk poin pengelolaan konflik ini mengevaluasi kebijakan prosedur untuk mengelola konflik di tempat kerja. Yang berikutnya adalah poin partisipasi karyawan. Jadi di situ dilakukan menilai tingkat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam proses organisasi. Kemudian berikutnya langkah-langkah pelaksanaan audit. Apa sih langkahnya? Ya. Dimulai dari perencanaan audit, di mana kita menentukan tujuan lingkup audit. Nah, di mana kita harus bisa mendefinisikan tujuan audit dan menentukan area spesifik yang akan diaudit. Kemudian menyusun timnya atau tim audit, membentuk tim audit yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang SDM misalnya ya. Kemudian menyusun jadwal auditnya ya, menetapkan timeline untuk setiap tahap audit ya, mulai dari persiapan hingga pelaporan hasil nantinya. Nah, setelah itu perencanaan baru melangkah ke berikutnya, pengumpulan data ya. Misalnya pengumpulan data ke dokumen ya. Jadi mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti kebijakan SDM, catatan kinerja, laporan pelatihan, dan struktur kompensasi. Nah, kemudian wawancara, melakukan wawancara dengan manajemen, staf SDM, dan karyawan untuk mendapatkan wawancara tentang praktik SDM yang ada. Yang berikutnya adalah survei dan kuesioner ya, mengedarkan survei dan kuesioner kepada karyawan untuk mengumpulkan data tentang kepuasan, efektivitas kebijakan, dan praktek SDM. Di dalam poin berikutnya adalah observasi. Jadi mengamati proses kerja dan interaksi di tempat kerja untuk memahami dinamika dan budaya organisasi. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah pengumpulan data diperoleh, baru kita lakukan analisis data. Jadi menganalisis kebijakan dan prosedur. Jadi menilai apakah kebijakan dan prosedur SDM yang ada
sudah sesuai dengan standar yang terbaik dan peraturan yang berlaku tidak. Nanti kita analisis itu. Kemudian mengevaluasi praktek SDM dengan menilai efektivitas praktek SDM itu seperti misalnya mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penilaian dari kinerja. Nah, poin berikutnya adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan ya. Jadi kita identifikasi area yang menjadi kekuatan serta area yang memerlukan perbaikan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Langkah berikutnya jelas ya, setelah kita melakukan analisis, kita lakukan pelaporan ya. Nah, kita menyusun laporan audit. Menyusun laporan audit yang mencakup temuan utama, misalnya hasil analisis dan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian menyajikan laporan kepada manajemen, mengadakan pertemuan dan dengan manajemen untuk menyajikan temuan audit dan membahas rekomendasinya. Kemudian mendiskusikan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi membahas langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh manajemen berdasarkan rekomendasi audit. Nah, yang kelima, langkah setelah pelaporan kita menyusun tindak lanjut dan pemantauan. Rencana tindak lanjut, membuat rencana tindakan untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit. Kemudian yang berikutnya poinnya, pelaksanaan tindakan perbaikan, misalnya mengimplementasikan tindakan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut. Nah, berikutnya poin berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Jadi memantau kemajuan implementasi tindakan perbaikan dan mengevaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan. Berikutnya adalah poin audit ulang jika diperlukan. Jadi melakukan audit ulang pada area tertentu untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang manfaat audit kinerja SDM ini ya. Yang pertama ya, manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi poin kompetensi dan kualifikasi. Jadi untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Kemudian pelatihan yang tepat sasaran, jadi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sehingga program pelatihan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tenaga kesehatan. Manfaat berikutnya adalah yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Nah ini ya, jadi optimasi sumber daya, mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Poin berikutnya adalah pengurangan biaya. Jadi mengurangi biaya yang terkait dengan ketidakefisienan. Kemudian seperti ya, contohnya pengeluaran berlebih untuk lembur atau pelatihan yang tidak efektif, itu juga harus dikoreksi nantinya. Yang berikutnya manfaatnya adalah untuk apa? Untuk kepuasan dan retensi karyawan. Jadi lingkungan kerja yang baik misalnya kita nilai dan meningkatkan kondisi kerja ya, yang dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Kemudian kompensasi yang adil ya, mengevaluasi, menyesuaikan struktur gaji dan benefit sehingga lebih kompetitif dan adil yang membantu dalam mempertahankan karyawan. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kepatuhan hukum misalnya, memastikan bahwa praktek manajemen SDM mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku sehingga mengurangi resiko hukum bagi organisasi. Nah, kemudian standar akreditasi, jadi membantu organisasi mencapai dan mempertahankan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Kesehatan. Ya,
Jadi manfaat yang kelima untuk pengembangan SDM. Jadi misalnya poinnya perencanaan suksesi. Ini akan membantu dalam merencanakan suksesi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang siap untuk menggantikan posisi kunci ketika diperlukan. Kemudian poin pengembangan karir misalnya ya. Ini mendorong program pengembangan karir yang membantu karyawan tumbuh dan berkembang dalam profesi mereka. Kemudian yang manfaat yang keenam itu adalah peningkatan pengelolaan kinerja. Penilaian kinerja yang objektif misalnya ya, untuk memastikan bahwa sistem penilaian kinerja yang ada itu adil dan objektif, sehingga apa? Karyawan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Kemudian poin peningkatan produktivitas ya. Jadi mengidentifikasi bagaimana cara-cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penilaian kinerja yang efektif. Yang ketujuh ya, manfaatnya dari audit ini adalah identifikasi dan mitigasi resiko. Nah, resiko kesehatan dan keselamatan ya poinnya. Ini mengidentifikasi resiko kesehatan dan keselamatan kerja ya tentunya, dan mengambil tindakan untuk mengurangi resiko tersebut. Yang berikutnya adalah manajemen konflik, mengevaluasi dan memperbaiki cara-cara menangani konflik di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang kedelapan adalah peningkatan reputasi dan kepercayaan. Jadi reputasi yang lebih baik ya, misalnya organisasi kesehatan dengan manajemen SDM yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dan pemangku kepentingan ya. Jadi kepercayaan pasien dan masyarakat ini meningkatkan kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi kesehatan. Yang kesembilan ya, manfaatnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada poin data dan informasi yang akurat ya, menyediakan data dan informasi yang akurat tentang kondisi dan kinerja SDM yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik ya oleh manajemen. Yang poin rekomendasi yang tepat sasaran. Jadi memberikan rekomendasi yang spesifik dan praktis untuk perbaikan yang dapat langsung diimplementasikan untuk peningkatan kinerja. Nah, kita bahas tentunya kendala ya yang sering kita temui ya dengan audit kinerja SDM bidang kesehatan ini. Yang pertama itu adalah kendalanya resistensi dari karyawan dan manajemen. Jadi pada poin misalnya kecemasan dan ketidakpercayaan. Jadi karyawan dan manajemen mungkin merasa cemas atau tidak percaya terhadap proses audit, khawatir bahwa hasilnya akan digunakan untuk mengambil tindakan yang merugikan mereka. Itu manusiawi ya. Kemudian kurangnya dukungan. Jadi manajemen mungkin tidak memberikan dukungan penuh terhadap audit jika mereka melihatnya sebagai gangguan atau ancaman terhadap posisi mereka. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kendala ya yang kedua dari audit kinerja ini adalah keterbatasan data ya. Jadi data tidak memadai ya. Kurangnya data yang akurat dan lengkap tentang kinerja karyawan dan praktik manajemen SDM dapat menghambat analisis yang mendalam dan menyeluruh. Nah, sistem informasi poin yang tidak terintegrasi. Sistem informasi SDM yang tidak terintegrasi atau kurang canggih dapat membuat pengumpulan data menjadi sulit dan memakan waktu. Yang ketiga, waktu dan biaya. Nah, keterbatasan waktu. Audit SDM membutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data ya. Keterbatasan waktu untuk dapat membatasi ruang lingkup dan kedalaman audit. Kemudian biaya yang tinggi.
Misalnya proses audit ini terutama jika melibatkan konsultan eksternal dari luar ya, bisa memakan biaya yang signifikan yang mungkin menjadi beban bagi organisasi atau lembaga kita. Nah, kendala berikutnya yang mungkin terjadi adalah kompleksitas regulasi ya. Jadi kepatuhan terhadap berbagai regulasi poinnya ya. Jadi bidang kesehatan ini diatur oleh berbagai peraturan dan standar yang kompleks yang membuat audit kepatuhan menjadi menantang. Ya, kemudian perubahan lokasi. Regulasi bukan perubahan lokasi, perubahan regulasi yang sering terjadi ya. Jadi peraturan yang terus berubah dapat menyulitkan proses audit karena memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap standar yang digunakan dalam audit. Yang berikutnya, yang kelima, kendala yang sering terjadi adalah kurangnya keterampilan dan keahlian. Kurangnya auditor yang berpengalaman. Auditor yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan dan SDM mungkin tidak akan mampu melakukan audit yang efektif. Kemudian pelatihan yang tidak memadai. Karyawan yang terlibat dalam proses audit mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk memahami dan melaksanakan rekomendasi audit. Nah, kendala berikutnya yang keenam, budaya organisasi yang tidak mendukung. Nah, budaya yang tidak transparan misalnya, ya budaya organisasi yang tidak mendorong transparansi dan keterbukaan dapat menghambat pengumpulan data yang jujur dan akurat. Kemudian poin kurangnya komitmen terhadap perubahan. Jika budaya organisasi tidak mendukung perubahan, rekomendasi dari audit mungkin tidak diterapkan dengan efektif. Nah, hambatan berikutnya atau kendala berikutnya adalah hambatan komunikasi ya. Misalnya di poin komunikasi yang tidak efektif, jadi kurangnya komunikasi yang jelas dan efektif antara auditor dengan manajemen dan karyawan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan resistensi nantinya. Nah, poin perbedaan persepsi ya. Perbedaan dalam persepsi antara auditor dan pihak yang diaudit mengenai tujuan dan proses audit dapat menghambat kerjasama. Nah, kendala audit kinerja berikutnya yang terakhir itu adalah masalah teknis ya. Sistem teknologi yang ketinggalan zaman. Penggunaan sistem teknologi informasi yang ketinggalan zaman atau tidak memadai dapat menghambat pengumpulan dan analisis data. Kemudian masalah keamanan data, ya, kekhawatiran tentang keamanan dan kerahasiaan data dapat membatasi akses auditor terhadap informasi yang penting yang harusnya diberikan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.